Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga pada pertemuan kali ini, yakni pada daring Mapel Fikih Kurikulum kelas 8 MTS, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap optimis dalam belajar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan satu kali ketika membaca atau mendengarkan ayat as-sajdah di dalam Al-Quran. Tolong disimak baik-baik, kita baca bersama-sama biar lebih memahami apa arti dari sujud tilawah. Yakni sujud yang dilakukan satu kali ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat as-sajdah di dalam Al-Quran. Jadi, ayat-ayat as-sajdah adalah ayat-ayat yang berisi tentang sujud kepada Allah. Selanjutnya, di dalam ayat-ayat as-sajdah itu tersebar 15 tempat ya dalam surat Al-Quran. Di mana saja itu? Yakni ada 15. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat, Quran surat Al-Isra ayat 107. Yang kelima, Quran surat Maryam ayat 58. Yang keenam, Quran surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, Quran surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan, Quran surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian yang kesembilan, Quran surat An-Naml ayat 25. Yang kesepuluh, Quran surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11, Quran surat Shad ayat 24. 12, Quran surat Fussilat ayat 37. 13, Quran surat An-Najm ayat 62. 14, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir 15, Quran surat Al-Alaq ayat 19. Tentunya ini adalah ayat-ayat as-sajdah yang harus kita pahami. Bila nanti kita sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat as-sajdah sedang dibaca oleh orang lain, maka kita tahu bahwasannya di situ ada disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Selanjutnya, adapun dalil dan hukum daripada sujud tilawah, yakni didasarkan pada hadis berikut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina surata fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat as-sajdah. Kemudian beliau bersujud, kami pun ikutan bersujud bersama beliau sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dalil yang kedua, yakni tentang keutamaan daripada sujud tilawah yang berbunyi sebagai berikut.
An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a banu Adam as-sajdata fasajada i'tizala syaitanu yabki yaqulu ya wailata umira banu bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu falyannar, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah kemudian bersujud, menghindarlah syaitan dan ia menangis seraya berkata, celakalah aku, anak Adam diperintah untuk sujud lantas ia bersujud, maka baginya adalah surga. Dan saya diperintah untuk sujud juga tetapi saya enggan, maka bagi saya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis di atas bahwasannya hukum daripada sujud tilawah adalah sunnah. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Untuk syarat sujud tilawah ini ada 4 poin yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik pakaiannya, badannya maupun tempatnya ya. Suci dari hadas dan najis, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Pakaian ya seperti kita kalau memakai mukena ya, ketika mau sholat, mau beribadah yang lain, terutama ketika mengaji. Badan juga sudah bersih, suci ya. Kalau perempuan dari haid dan nifas ya, maupun tempatnya. Tempat ini maksudnya ya sajadahnya atau mungkin tempat lingkungan sekitarnya yang ketika kita mau ibadah itu semua bersih dan suci. Yang kedua yakni menutup aurat. Yang ketiga yakni menghadap ke arah kiblat. Dan poin yang keempat ini sangat penting, yakni sujud tilawah dikerjakan setelah mendengar atau membaca ayat as-sajdah ya. Bagaimana kalau yang tidak sholat atau tidak dalam keadaan suci, masih dalam keadaan hadas, misalnya lagi haid atau nifas, itu bagaimana kalau mendengar ayat sajadah? Jadi kalau ada yang mendengar dan ketika orang itu dalam keadaan haid maupun nifas ya, disunahkan baginya untuk membaca tasbih, tahmid dan tahlil yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ya. Selanjutnya yakni tata cara dalam sujud tilawah. Sujud tilawah ini dikerjakan dengan 2 cara, yakni yang pertama di dalam sholat, yang kedua di luar sholat. Ketika dikerjakan di dalam sholat ya, dilihat dulu dalam keadaan dia munfarid ataukah dia dalam keadaan berjamaah. Kalau dalam keadaan sholat munfarid atau sholat sendirian, maka setelah membaca ayat as-sajdah, semisal kita ambil contoh Quran surat Al-Alaq ayat 19 yang terakhir sendiri dari surat Al-Alaq, yakni berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ketika membaca itu kemudian langsung takbir ya, takbir intiqal Allahu Akbar, dalam hati niat nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala, langsung sujud ya dengan membaca bacaan sujud tilawah yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti pada slide selanjutnya saya kasih notis di situ ya, tulisannya nanti bisa dibaca bersama-sama. Nah, ketika membaca itu boleh ditambahkan membaca doa, misalnya
Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh. Setelah membaca bacaan sujud tilawah, kemudian dilanjutkan dengan berdiri, tapi dimulai dengan takbir intikal Allahu Akbar, langsung berdiri dan kemudian meneruskan sholat. Adapun kalau menemui ayat as-sajdah di tengah-tengah surat, ya ketika berdiri ya melanjutkan suratnya, kemudian langsung setelah itu melanjutkan sholatnya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kalian paham. Kemudian lanjutnya ketika sholat berjamaah, bagaimana? Ya tergantung imamnya. Kalau imamnya melaksanakan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti imam. Akan tetapi bila sebaliknya imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmum juga wajib mengikutinya. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah dilakukan di luar sholat, yakni semisal kita mengaji bareng-bareng ya, atau kita lagi mengaji ya, tiba-tiba kita menemukan ayat as-sajdah. Apa yang dilakukan? Ya sujud tilawah ya. Sujud tilawahnya bagaimana, Bu? Ya dengan cara kita duduk dulu ya, duduk posisi duduk duduk iftiros, seperti duduk ketika sholat di antara dua sujud. Paham ya? Nah, ketika posisi duduk seperti yang pada gambar tersebut, nah kemudian kita niat. Coba dibaca bareng-bareng, kita baca ya. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Ya artinya aku melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Nah setelah kemudian membaca niat, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, yakni mengangkat kedua belah tangan sampai ini ya, sampai telinga yang ujung jempolnya, kemudian membaca takbir Allahu Akbar ya, langsung kemudian diikuti dengan sujud ya. Kemudian pas ketika sujud membaca, sujudnya cuma satu kali ya. Berbeda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi dilakukan 2 kali. Kalau sujud tilawah ini hanya 1 kali ya. Dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita ulangi lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, aku sujudkan wajahku ini kepada yang mencipta dan membentuk rupanya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, setelah membaca bacaan sujud tilawah, kemudian duduk dengan dimulai takbir intikal Allahu Akbar. Nah, langsung ketika duduk tidak usah pakai baca at-tahiyat ya. Perhatikan anak-anak ya, ini sering kali terjadi. Jadi tidak usah membaca at-tahiyat, langsung ya, langsung kita mengucapkan salam. Jadi ketika duduk langsung membaca salam, Assalamualaikum. Nah, seperti sholat biasanya ya. Untuk selanjutnya ini ibu akan sisipkan praktek sujud tilawah untuk biar kalian simak dengan baik dari awal sampai selesai ya. Jangan kemudian di skip. Semoga kalian paham.
ikuti terus ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khafiyah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti' wasjud waqtarib. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نويت سجود التلاوة سنة لله تعالى. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Assalamualaikum. Nah, bagian terakhir yakni hikmah dari sujud tilawah itu apa saja sih? Yang pertama, dihindarkan kita dari godaan syaitan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi mengenai hadis keutamaan daripada sujud tilawah, ada ya di slide sebelum ini, bisa kalian simak lagi kalau masih belum paham. Yang kedua yakni lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca ya. Terus yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keenam, yakni membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ya, usai sudah materi sujud tilawah kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Dukung terus channel Ibu. Jadi semoga Ibu tetap semangat dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.